Halo, apa kabar? Salam profit. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara memasukkan indikator stokastik di MetaTrader ya teman-teman. Oke, di sini chart sedang kosong. Jadi ketika kita mau memasukkan indikator stokastik, kita bisa klik indikator list dan kita mencari oskilator, di mana di video sebelumnya bahwa stokastik ini adalah jenis indikator oskilator. Oke, kita cari di sini ada stochastic oscillator, teman-teman. Oke. Nah, di sini adalah periode 5, periode 3, terus slowing 3. Ini adalah bentuk riset bawaan dari MetaTrader ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, ini bentuk oskilator. Bentuk salah satu indikator oskilator yaitu stokastik, teman-teman. Nah, di sini ada parameternya 0 sampai 100, yang paling atas paling bawah, tetapi di sini ada garis-garis di mana parameter 80 dan 20. Nah, di sini kita juga ketika ingin merubah ya kita klik di cat kedua ini sampai ada keluar, klik kanan, properties. Di sini kita bisa merubah-rubah nih, teman-teman. Misalkan 90. Wah, jadi seperti ini, teman-teman. Oke. Kita reset kembali. Reset. Oke. Nah, dia balik lagi. Nah, bagaimana cara transaksinya? Jadi seperti video yang di atas, di mana menunjukkan bahwa keadaan ketika garis oke deh, saya rubah dulu warna yang di sini. Ada warnanya, saya reset, levelnya juga saya reset. Oke. Nah, seperti ini. Di mana ada dua garis ini di atas 80, ini menunjukkan keadaan overbought dan ada indikasi untuk melakukan sell. Nah, seperti ini, teman-teman. Benar, dia ada turun sejenak, tetapi dia naik lagi. Nah, di situ kita perlu ada belajar lebih detail lagi untuk tentang indikator stokastik ya, teman-teman. Nah, misalkan ketika harga sini sedang naik, terus dia turun. Nah, turunnya ini ternyata di sini melebihi di area 20. Berarti kan menunjukkan adanya oversold. Nah, di sini menunjukkan ada indikasi bahwa harga akan naik dan ternyata benar naik. Nah, terus ketika price sedang bergerak di sini ya, teman-teman, ini bergerak dan di sini ternyata pergerakan menunjukkan overbought, maaf. Nah, seharusnya kan di sini sudah cukup ya, teman-teman. Dia akan turun gitu. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa indikator juga tidak 100% benar gitu loh. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari tentang oskilator stokastik ini, mungkin lebih detail di YouTube ataupun di buku yang menjelaskan tentang penggunaan stokastik dengan benar. Itu banyak, teman-teman. Jadi kenapa saya kasih contoh ada dua miss ketika dia di sini turun, dan di sini ada oversold, dia menandakan naik benar naik, dan ketika dia harga di sini dia naik benar ke atas dan keadaan di sini overbought dan price masih ada di sini dan ternyata price tetap naik gitu loh, teman-teman. Nah, di sini ada belajar tentang momentum mungkin di video selanjutnya. Nah, video kali ini hanya menunjukkan bahwa bagaimana cara input indikator dan bagaimana caranya menggunakan atau mengaplikasikan bahwa stokastik ini digunakan gitu. Jadi seperti ketika harga sedang naik seperti ini dan di sini benar jenuh, nah di sini konfirmasinya baru benar, teman-teman, dan dia di sini turun gitu loh. Oke. Nah,
Ketika dia di sini udah di bawah dan dia naik sesaat dan benar, dan ketika dia di sini naik, di sini juga overbought dan dia akan turun, nah dia benar gitu loh. Jadi tidak seperti sebelumnya ini, yang ini teman-teman, bahwa harga sedang naik drastis tapi oscillator menunjukkan overbought gitu. Jadi banyak berlatih, banyak belajar, banyak membaca. Mungkin itu salah satunya cara untuk kalau ingin menggunakan stokastik ini teman-teman. Kayak misalnya seperti contoh, harga kan ini di atas nih teman-teman, tetapi sebelumnya di sini udah menunjukkan adanya aktivitas overbought gitu loh di sini. Nah ini harusnya kan dia turun ke bawah sini, tetapi kenapa dia naik ke atas gitu? Karena ada mungkin konfirmasi dari pergerakan itu sendiri yang tidak sesuai dengan indikator ini gitu teman-teman. Jadi kayak seperti ini, dia masih di overbought yang kedua kali dan dia benar-benar dia turun gitu loh. Nah turunnya ini juga sebenarnya di sini udah menunjukkan bahwa harga akan naik tetapi tidak signifikan. Lalu di yang kedua ini, nah jadi di sini kita harus benar-benar mampu melihat pergerakan dari candlestick juga, dari price sesungguhnya, dan ini hanya untuk kita membantu dalam transaksi. Nah seperti ini seharusnya overbought, ini baru di sini harusnya dia turun ke bawah, ternyata dia tetap naik ke atas nih teman-teman. Nah yang di sini harga mengikuti aturan, dia benar turun gitu. Oke, begitulah dasar cara kerjanya indikator ini teman-teman. Jadi kita dari idealpip.com membebaskan untuk teman-teman mau trading menggunakan indikator apa saja. Kita menegaskan bahwa tidak semua indikator juga tidak 100% memberikan sinyal yang tepat gitu. Oke, terima kasih. Salam profit, idealpip.com.